Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inatul Marifah dari Universitas Dr. Hamka Muhammadiyah, Fakultas Agama Islam. Hari ini saya akan mengajar tentang materi bagaimana menghormati orang tua dan guru. Baik, sebelum belajar, alangkah baiknya kita melafalkan basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, selanjutnya sebelum memulai pembelajaran saya akan mengabsen terlebih dahulu. Baik, di sini yang pertama Rika Rahmatul Fawais, Hadir loh. Sukma Wijaya, Afti Hadir. Hamidah, Hadir loh. Muhammad Rizky. Hadir. Baik, semuanya sudah lengkap, hadir semua ya. Sudah, Bu. Baik, kita akan langsung belajar. Coba ada yang bisa menjelaskan arti dari orang tua itu apa? Izin menjawab, orang tua itu adalah ibu. Ibu, ya betul. Ada lagi? Tidak ada. Baik, ibu yang menjelaskan ya. Iya, Bu. Jadi orang tua itu adalah orang yang melahirkan kita, yang mendidik kita, yang mengurus kita dari pertama kita lahir, mengandung dan lain sebagainya. Jadi orang tua itu ada banyak ya, maksudnya di sini ada orang tua yang melahirkan kita, yaitu ibu dan bapak. Itu yang ibu yang mengandung, bapak yang membantu merawat kita, yang menafkahi kita itu bapak. Nah, ada juga guru. Guru juga termasuk orang tua. Kenapa guru termasuk orang tua? Karena dia mendidik kita di sekolah. Jadi dia termasuk ke dalam orang tua kita. Dan kalau nanti kalian lulus SMA ini, kalian menikah, otomatis kalian akan mempunyai orang tua baru yang disebut mertua atau orang tuanya pasangan kita. Itu juga termasuk orang tua kita gitu. Nah, bagaimana sih cara menghormati atau berbakti kepada orang tua? Di sini yang pertama, berbakti kepada orang tua itu hal yang paling penting ya, yang harus kita lakukan. Yang kedua, ada hadis yang menjelaskan bahwa ridho Allah terletak pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah itu juga terletak pada murkanya orang tua. Jadi kita sebagai anak sebaik mungkin harus melakukan hal baik gitu kepada orang tua, sopan, hormat, santun. Tidak boleh ya melawan orang tua, menjelek-jelekan orang tua, tidak mendengar omongan orang tua. Jadi kita sebagai anak harus menghormati dan mentaati perkataan dari orang tua dan guru. Kecuali misalkan ada pertanyaan nih, Bu, boleh nggak sih kita tidak mendengarkan omongan orang tua? Itu boleh, tapi digarisbawahi dalam satu hal. Jika orang tua kamu menyuruh hal yang tidak baik, itu baru tidak boleh. Tapi kalau misalkan orang tua nyuruh nih, misalkan, nak sholat nak, itu kan hal baik, berarti itu harus segera dilakukan gitu. Nah, ada yang tahu nggak hadis atau ayat tentang orang tua? Tidak, Bu. Tidak. Baik, ibu akan bacakan satu ayat dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 23-24 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Imma ya'muruna indakal kabiru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan kariman wahfid lahuma jannahad dulli minar rahmati wa qur rabbi rahhuma kama rabbayani shogiro. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak,
Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan yang membentak. Ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil." Jadi dalam ayat ini dijelaskan bahwa kita itu tidak boleh berkata ah saja, atau ih ibu gak mau disuruh, males gitu. Misalkan disuruh nih sama orang tua ke warung, terus gak diturutin, bu males Nah, perkataan seperti itu tidak boleh dilontarkan kepada orang tua dan guru gitu. Jadi kalau kalian disuruh sama orang tua harus apa? Harus nurut. Nah, iya, baik. Habis ini ibu akan menunjukkan video tentang orang tua. Mohon dipahami dan dilihat baik-baik, karena habis ini ibu akan memberikan kelompok dan nanti hasil dari pengamatan kalian akan dipresentasikan. Oke? Oke, Baik. Bu. Dilihat ya videonya. Siap, Bu. Ibu adalah sekolah terbesar di dalam rumah tangga. Ibu merupakan contoh terbaik di dalam rumah tangganya. Dengan berkat ibu yang baik dan solehah, maka akan baik pula putra-putrinya kelak. Agama Islam memuliakan dan mengangkat kedudukan kaum ibu dan diberikan hak yang sangat besar kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tugas dan kewajiban kepada kaum ibu dengan tugas yang sangat mulia. Apa tugas dan kewajiban tersebut? Tugas seorang ibu ialah mendidik anak-anaknya. Hal tersebut merupakan tugas yang paling besar. Dikala seorang ibu datang dan melaksanakan tugas dalam mendidik anak-anaknya dengan baik, maka ini merupakan suatu keberhasilan untuk umat manusia di alam ini. Contohnya, jika seorang anak begitu membuka matanya ketika terbangun dari tidurnya dan dia melihat ibunya sedang melaksanakan sholat, maka hal ini merupakan pelajaran terbaik bagi seorang anak, karena ia melihat ibunya sedang mengerjakan sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk, wal 'aqibatu lit-taqwa. Quran Surat Thaha ayat 132. Dalam ayat tersebut terdapat perintah agar kita melaksanakan sholat dan sabar di dalam lingkungan keluarga. Dan salah satu kewajiban seorang ibu dalam mendidik putra-putrinya ialah mengingatkan untuk melaksanakan sholat dan berbuat baik. Segala perilaku yang tercerminkan oleh ibu akan menjadi suri tauladan bagi keluarganya, terutama bagi putra-putrinya. Karena dari itulah akan tumbuh kepribadian seorang anak. Kemuliaan seorang ibu sangatlah besar. Betapa besarnya kasih sayang, jasa, serta didikan dari seorang ibu. Maka ibu adalah seseorang yang paling berhak diperlakukan dengan baik. Dari Muawiyah bin Haidah al-Qushairi radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, siapakah yang paling berhak aku perlakukan dengan baik?" Rasulullah pun menjawab, "Ibumu, ibumu, ibumu, barulah ayahmu." Udah ngelihat videonya semuanya? Udah, Bu. Abis ini ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Kalian dimohon untuk membuat kelompok, 1 orang itu 5 orang, dan nanti di rumah kalian harus berdiskusi dengan kelompok kalian bagaimana isi dari video yang tadi ya. Ya, Bu. Bisa dipahami? Bisa. Ya, baik.
Jadi tadi kan Ibu sudah menjelaskan ya bagaimana cara kita menghormati orang tua dan penjelasan tentang menghormati orang tua dan guru. Apakah ada yang belum dipahami atau masih ingin ditanyakan? Sudah Bu. Sudah, baik. Baik, sebelum kita menutup kelas, Ibu akan menjelaskan materi sedikit lagi, simpulan saja. Jadi kita sebagai anak itu harus menghormati orang tua dan guru, harus berbakti kepada orang tua dan guru. Bagaimana caranya menghormati orang tua, memuliakan orang tua, dan mengamalkan ilmu juga yang telah diberikan oleh guru gitu. Tidak melawan, memuliakan keluarga dan sahabat, mengurus saat sakit, itu juga termasuk bagaimana kalian menghormati kepada orang tua gitu. Jadi kalau misalkan di rumah kalian menghormati orang tua, maka di sekolah juga kalian harus menghormati orang tua dan guru gitu. Karena di dalam hadis bahkan sudah dijelaskan juga di dalam ayat Al-Quran bahwa kalian itu harus menghormati orang tua dan guru. Baik, mungkin sekian pembelajaran kita hari ini. Untuk tugasnya mohon dikerjakan ya. Ya, Nanti Bu. hasil dari diskusinya kalian rekap, kalian tulis boleh, kalian ketik di Word juga boleh. Nanti minggu depan akan dikumpulkan oleh Ibu ya. Ya, Itu. Bu. Apakah ada yang mau ditanyakan sebelum berakhirnya pembelajaran ini? Tidak. Baik, kalau tidak ada, karena waktunya juga sudah habis ya, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, mungkin sekian yang dapat Ibu berikan dalam pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi